Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali ya, meskipun melalui handphone dalam acara kajian online. Yang insya Allah pada malam hari ini pematerinya yang akan disampaikan oleh Kang Nasrul, ya Kang Nasrul? Iya, Teh. Ya, dalam tema kutipan dari La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Oke, tanpa banyak basa-basi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah ikut serta dalam kegiatan kajian online malam ini. Banyak basa-basi lagi, kita mulai acaranya ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, juga membacakan surah Al-Fatihah. Kita bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Ya kanan ya kanan ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, kita semua sudah bersama-sama membacakan surat Al-Fatihahnya ya. Mudah-mudahan acara kajian online malam ini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai langsung kepada pematerinya. Kang Nasrul, saya persilakan. Ya, makasih ya Teh Sulis atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi ala jamil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi washabbihi nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Teh Sulis selaku pembawa acara dalam kajian online hari ini. Tak lupa kepada teman-teman yang hadir dalam acara kajian online malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini mungkin kita sharing saja mengenai tentang materi tentang tema yang akan dipaparkan nanti tentang La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Mungkin ada teman-teman yang bisa sedikit mengungkapkan kenapa orang selalu bersedih dari judul materi tersebut. Kita diskusi aja sistemnya ya, di sharing aja. Mungkin teman-teman ada yang mau bicara. Moderator mungkin bisa dipandu moderator.
Oh iya Kang, bagi para peserta yang ingin bertanya silahkan karena ini sharing ya Kang ya. Ya, Eh, sistem sharing aja. saling sharing gitu. Bagi yang mau bertanya atau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Yang menjelaskan tentang judul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya, saya bukan ingin bertanya, melainkan alangkah lebih baiknya mohon ada prolog dulu gitu kan, berkaitan dengan tema yang sekarang diajukan gitu ya. Terima kasih Kang Nasrul. Siap Kang Dandi. Oke, kita ada prolog dulu sedikit. Kenapa kami mengambil tema la tahzan innallaha ma'ana? Melihat dari kondisi masyarakat sekarang, banyak masyarakat benar-benar sedih, galau, terus banyak beban pikiran. Satu hal sebenarnya kuncinya, mereka tidak mau bersama dengan Allah. Sebenarnya dari kata la tahzan innallaha ma'ana, itu jawabannya dari ma'ananya, innallaha ma'ana. La tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Jadi orang yang selalu bersama Allah, orang yang selalu dekat dengan Allah, insya Allah dia tidak akan bersedih hidupnya. Buat teman-teman, kenapa kita selalu sedih, kita selalu galau, kita selalu kecewa? Sebenarnya kita salah memposisikan tempat harapan kita. Kebanyakan kita menyimpan harapan itu pada dunia. Kalau kita menyimpan harapan kepada dunia, siap-siap untuk dikecewakan. Tapi kalau kita benar-benar menyimpan harapan kita kepada Zat yang Maha Pemberi harapan, yang benar-benar tidak ingkar janji, maka harapan kita tidak akan dikecewakan, tidak akan dikhianati. Maka jangan menempatkan harapan kita, keinginan kita kepada tempat yang bukan haknya. Kita boleh berharap kepada makhluk, kita boleh berharap kepada sesama manusia, boleh, akan tetapi jangan menjadikan harapan tersebut sebagai benar-benar harapan yang melebihi harapan kepada Allah SWT. Tapi harapannya harus di bawah harapan Allah SWT. Buat teman-teman, ada suatu quotes yang benar-benar menyentuh. Al-insanu bitabkir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan takdirnya. Kita berencana ingin seperti ini, ingin seperti itu, ingin seperti ini, tapi hasilnya tidak sesuai dengan kita. Ingat, wallahu bitakdir. Allah yang menentukan takdirnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, semua atas takdir Allah. Yang harus dilakukan oleh manusia itu hanya berdoa semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin. Masalah hasil tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan seperti itu. Kita benar-benar ikhtiar 100%, kita benar-benar berdoa 100%, hasilnya mau sesuai ataupun tidak itu urusan Allah. Yang penting kita benar-benar semaksimal mungkin berusaha. Itu mungkin tentang prolog sedikit ya. Buat teman-teman silakan mau ada yang disaringkan. Sulis. Iya kan, buat teman-teman yang lainnya yang mau bertanya atau ada yang mau dipertanyakan kepada Kang Nasrul, silahkan, jangan malu-malu ya, karena ini tuh sistemnya sharing gitu ya Kang ya. Ya. Nggak usah malu-malu gitu. Buat teman-teman, saya ingin bertanya, mengapa Allah menyimpan takdir atau qada di rukun iman yang ke-6? Ada yang mau berbagi ilmunya, silakan.
Nggak ada yang mau menjelaskan? Gini ya teman-teman, kenapa Allah menyimpan takdir di rukun iman yang ke-6? Kebanyakan kita tidak mau menerima atas ketentuan Allah SWT. Di dalam kitab Safinah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, segala sesuatu yang terjadi kepada kita, tidak ada yang buruk sebenarnya. Baik ataupun buruk sebenarnya semua itu dari Allah. Baik ataupun buruk itu sebenarnya dari Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengungkap takdir, kejadian yang terjadi kepada diri kita, semua pasti yang terbaik bagi kita. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, pasti itu yang terbaik pada kita. Tapi menurut kebanyakan kita hanya menilai menurut pandangan kita. Kenapa Allah menciptakan tadi seperti ini? Kebanyakan kita berpikir negatif kepada takdir tersebut. Karena kita tidak benar-benar memahami siapa yang memberi takdir tersebut. Jadi kenapa Allah menyimpan rukun iman yang ke-6 itu, beriman kepada takdir Allah, supaya kita benar-benar tidak ada kecewa, tidak ada rasa sedih di dalam hati, menerima apapun keputusan Allah. Yang penting tugas kita adalah semaksimal mungkin kita berusaha, semaksimal mungkin kita berdoa. Masalah hasil atau tidaknya, masalah nanti hasilnya seperti apa, itu urusan Allah. Pasti itu yang terbaik bagi kita. Maka tidak akan ada rasa kecewa di dalam diri kita, tidak akan ada rasa sedih di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar memahami segala sesuatu yang terjadi pada kita, inilah adalah takdir yang terbaik bagi kita. Mungkin sedikit mengkutip dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Allah menjelaskan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu yang jelek bagi kamu. Jadi baik ataupun buruk, bagus ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu harus benar-benar penilaiannya bukan penilaian makhluk, bukan penilaian kita, tapi menurut Allah baik atau tidak. Kalau kita mengedepankan sesuatu penilaiannya hanya penilaian Allah, maka apapun yang terjadi dalam diri kita pasti itu yang terbaik. Tapi berbeda dengan orang yang hanya menggunakan penilaian makhluk. Penilaian makhluk itu relatif. Kadang kalau kita menulis status di SW, baik di IG ataupun di media sosial lainnya, pasti para netizen ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Karena bersifat manusia itu relatif. Beda dengan Allah. Allah itu pasti segala sesuatu yang menurut Allah baik, pasti baik. Segala sesuatu yang menurut Allah buruk, pasti buruk. Gak mungkin Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada hal sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Gak mungkin Allah menghalalkan sesuatu, pasti ada yang terbaik bagi manusia. Contoh, Allah mengharamkan babi bagi manusia. Kenapa Allah mengharamkan babi? Pasti ada sesuatu hal di dalam babi tersebut yang bisa merusak pada manusia. Kalau kita makan daging babi, itu merusak. Karena di dalam daging babi itu ada cacing pita yang dapat merusak ke tubuh kita. Oleh karena itu Allah haramkan babi. Kenapa Allah haramkan segala sesuatu yang memabukkan? Karena segala sesuatu yang memabukkan itu bisa merusak akal. Jika manusia sudah rusak akalnya, mereka benar-benar akan seperti hewan. Allah berfirman dalam surat, lupa lagi suratnya, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul ghafirun, kalau nggak salah. Wa ulaika humul ghafirun.
Allah mengatakan di dalam surat, lupa lagi suratnya, mungkin nanti teman-teman bisa di searching. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya banyak penghuni neraka dari golongan jin dan manusia. Kenapa penghuni neraka banyak dari golongan jin dan manusia? Allah menjawab. Jadi dalam Al-Qur'an ada apa? Allah memberikan suatu pertanyaan pasti ada jawabannya. Tadi kata Allah bahwa penghuni neraka itu banyakkan dari golongan jin dan manusia. Kenapa banyak dari golongan jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, tetapi hatinya tidak bisa memahami. Walahum ayunun la yubshiruna biha. Mereka diberi mata, tetapi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran, tetapi mereka tidak bisa mendengar. Mereka dikasih nasihat, tetapi tidak bisa memahami nasihat tersebut. Kata Allah, dijawab, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Jadi kalau kita benar-benar bisa menggunakan hati kita, mata kita, telinga kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita tidak akan seperti hewan. Kita benar-benar seperti manusia yang sesungguhnya. Kalau kita lihat di jalanan orang-orang yang akalnya rusak, orang gila, mereka makan sembarangan, tidak memakai baju. Kenapa? Akalnya sudah rusak. Allah memberikan kepada kita akal, diberikan kita modal. Allah itu memberikan kita modal. Modal apa? Modal di dalam diri kita. Panca indera. Ada mata, ada hati, ada telinga. Gunakan semua tersebut, modal tersebut untuk mendekat kepada Allah. Untuk benar-benar mencari ridhonya Allah SWT. Jadi jangan sampai apa yang Allah modalkan kepada kita itu bukan menjadi ridhonya Allah, bukan menjadi mendatangkan ridhonya Allah, tapi bakal mendatangkan laknatnya Allah. Nanti di dalam surat Yasin Allah menjawab, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. Digunakan ke jalan mana, dilangkahkan ke jalan yang mana, yang benar atau yang salah. Jadi Allah SWT telah memberikan kita sebagai manusia. Allah menciptakan manusia benar-benar sebaik-baiknya ciptaan. Di dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim di sini menggunakan isim ta'dil. Ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Allah telah menjadikan kita sebagai manusia sebaik-baiknya ciptaan, maka jaga modal yang telah Allah berikan. Ciptaan yang telah Allah berikan kepada diri kita, jaga dengan sebaik mungkin. Bagaimana modal yang kita dapatkan, modal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita raih ridhonya Allah SWT. Setelah kita meraih ridhonya Allah SWT, maka manusia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Kenapa orang banyak bersedih? Kenapa orang banyak tidak bahagia? Karena mereka salah menempatkan di mana tempat tenang, di mana tempat bahagia. Sesungguhnya kekayaan, jabatan, tahta, apapun masalah dunia, itu semua tidak bisa memberikan ketenangan. Banyak orang yang uangnya banyak orang yang jabatannya tinggi, mereka tidak tenang, tidak bahagia. Karena mereka salah menempatkan kebahagiaannya. Kebahagiaan kebahagiaan yang sesungguhnya itu terdapat di dalam ridhonya Allah SWT. Kalau kita udah mendapatkan ridhonya Allah SWT, meskipun kita hidup secara berkecukupan, hidup secara sederhana, pasti kita mendapatkan ketenangan. Karena kita benar-benar mendapatkan ridhonya Allah SWT. Tapi orang yang tidak mendapatkan ridhonya Allah SWT, meskipun mereka banyak harta, secara pangkat dia tinggi, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi buat teman-teman sebenarnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kalau kita benar-benar memahami segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Dan kita jadikan aktivitas kita, apa yang kita lakukan hanya ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya makhluk.
Waktu saya dulu saya ngaji, kata guru seperti ini. Orang yang benar-benar dia memiliki sifat ikhlas, dia melakukan kebaikan dengan benar-benar mencari dosa, segala kebaikannya mau dipuji, mau tidak dipuji, tidak ada bedanya. Mau dipuji, dia tidak tinggi, mau dihina, dia tidak rendah. Dia benar-benar karena dia mengharapkan hanya nilai ini hanya penilaian Allah Taala. Kebanyakan kita, kenapa kita kecewa, kenapa kita bersedih? Kita kebanyakan mencari ridho manusia, kita mencari pujian manusia. Orang lain memuji. Kalau orang yang benar-benar jiwanya ikhlas, orang dirinya udah benar-benar bersama Allah, mau dia dipuji, mau dia dihina, tidak ada bedanya kedua-duanya. Kedua-duanya dari Allah. Bahkan mereka merasa takut akan pujian. Karena kebanyakan orang dipuji biasanya suka kebanyakan celakanya orang itu kebanyakan dipuji dia semakin tinggi. Kalau ada yang memuji kita, kelihatan orang tersebut baik. Ada yang memuji kita misalnya, kenapa kamu rajin, kenapa kamu soleh, selalu membantu orang lain, ucapkan alhamdulillah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah SWT, bukan kita. Karena segala apa yang kita lakukan semuanya juga atas izin dan kehendak Allah SWT. Tanpa izin dan kehendak Allah SWT, kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin itu aja. Nanti tertulis buat pembahasan Innallaha ma'ana, kita diskusi aja. Silakan ada yang mau bertanya atau sharing, kita berbagi ilmu aja. Ya, bagi yang mau bertanya silakan, sok jangan malu-malu ya. Karena sistemnya ini sharing gitu, jadi kalaupun ada yang salah kita perbaiki sama-sama gitu kan ya. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan, mangga. Kang Nandi, mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing menambahkan? Yang lainnya silakan mau menambahkan. Nggak ada yang mau bertanya teh. Jangan malu-malu ya, sok aja gitu, udah ini mah sharing gitu. Jadi kalaupun ada yang salah juga, ya kita perbaiki bareng-bareng gitu. Ya buat teteh-tetehnya, buat akang-akangnya yang mau bertanya, ayo silahkan. Nanti di WA aja. Oh, mau di WA aja gitu, Teh Sasha mah ya. Udah langsung aja nggak apa-apa tuh teteh. Enggak, nanti di WA aja ya Kang Nasrul. Kan kalau di WA mah kan jadi pribadi gitu, yang lainnya nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa ada ilmu yang lebih bermanfaat gitu. Jadi bisa di sini aja biar semuanya pada tahu gitu. Oke, di chat aja ya. Di chat sini maksudnya. Oke, boleh. Jangan jadi karena saya kan sadayana. Punten ya. Jempe.
Buat yang lainnya yang lalu kalau bertanyanya apa sih bicara langsung gitu boleh di chat juga nanti Kang Nasrul jelaskan mungkin ya Kang Nasrul. Langsung. Ada pertanyaan chat atau diskusi silakan. Kalau nggak ada tambahan sedikit ya Teh Sulis. Iya boleh Kang. Mungkin dari paparan materi buat penutup closing buat penutupan materinya, kita ngambil nasihat dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. 3 nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbub ma syi'ta fa innaka mufarraqatun bih. Wa amal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih. 3 hal nasihat yang benar-benar menyentuh dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Malaikat Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kalian akan mati. Berapa lama pun kita hidup, ingat, kita pasti akan mati. Allah menjawab dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, fama zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, baik hewan, baik tumbuhan, baik manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mereka pasti akan mati. Jadi ingat bahwa diri kita pasti akan mati. Allah menjawab dalam ayat lain, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang suatu kematian kepada seseorang, لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa diakhirkan meskipun sedikit dan tidak bisa didahulukan meskipun sebentar. Kita ambil pelajaran dari kemarin, saudara kita, guru kita, Amir Az-Zikro. Beliau orang soleh. Kita kirim doa kepada beliau, mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan dijadikan ahlu surga oleh Allah SWT. Kita lihat beliau masih muda. Beliau umur 21 tahun kalau nggak salah. Beliau umur 21 tahun. Malaikat Israel itu mencabut nyawanya manusia, tidak melihat dewasa ataupun muda, sehat ataupun tidak, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, semua pasti akan mati. Kalau kata Ustaz Dedi Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap ilahi. Bahwa kita semua akan mati, baik orang kaya, baik orang miskin, baik pejabat, baik rakyat, baik yang sehat ataupun yang tidak sehat, baik muda ataupun tua, semua akan mati. Mati akan menghampiri kita. Yang harus benar-benar pertanyaan kepada kita harus benar-benar mempersiapkan kematian kita mau seperti apa. Nah, almarhum saya Zainuddin MZ, beliau sebagai dai sejuta dai, beliau mengatakan 3 hal misterius dalam kematian yang tidak kita ketahui. Pertama, di mana? Kedua, kapan? Ketiga, sedang apa? Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Kita tidak tahu besok ataupun lusa ataupun berapa detik, berapa menit lagi ke depan, berapa jam ke depan, kita tidak tahu kita akan mati atau tidak. Dan di mana kita akan mati, kita tidak tahu. Dan sedang apa? Sedang berbuat kebaikan, sedang berbuat taat, sedang bermaksiat,
Itu tentang kematian. Jadi kita tidak tahu kita sedang apa, di mana, dan kapan. Kita tidak tahu tentang kematian. Kematian pasti menghampiri kita. Dua hal yang benar-benar berlomba dalam hampir kita, jodoh ataupun kematian. Bagi yang jomblo nih, apa yang hadir jomblo, jodoh atau kematian? Yang pasti itu, yang benar-benar pasti adalah kematian. Kematian ini pasti menjemput kita, pasti mendatangi kita, menghampiri kita. Oleh karena itu, saya berpesan, jadikan setiap detik kita, setiap menit kita, innallaha ma'ana, kita selalu bersama Allah, kita selalu mengingat Allah. Dimanapun, sedang apapun, ingat, kita harus sedang melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu kita mati sedang apa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu menyunatkan, selalu mensunatkan kepada umatnya untuk untuk melamakan di sujud akhirnya. Di antaranya kita harus berdoa di sujud akhir kita, Allahumma nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami min su'il khotimah, di akhir yang tidak baik, di akhir yang jelek. Buat teman-teman, kita mungkin kelihatan baik, kelihatan soleh, tapi ingat, akhir kita belum tentu jadi orang soleh, jadi ahli ibadah belum tentu. Kenapa kita dipuji orang lain? Kenapa kita disebut orang baik sama orang lain? Agim pernah bicara, karena satu, Allah menutup aib kita. Kenapa orang memuji kita? Kenapa orang menghargai kita? Kenapa orang menghormati kita? Karena kuncinya satu, kata Agim, Allah menutup aib kita. Allah menutup kekurangan kita, diri kita. Kalau kita benar-benar ingin mengoreksi diri, teman-teman, bahwa hati itu bersifat fitrah, hati itu bersifat suci. Hati itu bersifat suci. Kita ingin tahu tentang diri kita, baik buruknya kita. Hanya diri kita yang bisa menilai, bukan orang lain. Tanyakan pada diri kita, apakah kita pantas disebut orang baik atau tidak? Apakah kita sebagai orang yang munafik atau tidak? Semua ada jawabannya di dalam diri. Kita gak usah nanya ke orang lain. Hati itu bersifat murni, suci, fitrah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa diri kita, seperti apa diri kita, tanyakan kepada hati kita. Ada pepatah ulama, siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia akan celaka. Maka kenali diri kita, siapa sih diri kita, seperti apa sih diri kita. Setelah kita benar-benar mengkoreksi, introspeksi diri, muhasabah, akhirnya kita benar-benar melakukan kebaikan. Oh, ternyata diri kita banyak kekurangannya, coba diperbaiki kekurangan tersebut. Oh, ternyata diri kita banyak aibnya, coba tutupi aib tersebut. Supaya setelah kita benar-benar membenahi diri, membenahi perilaku kita, membenahi sikap kita, kematian datang kepada kita, akan benar-benar husnul khatimah. Orang yang paling bahagia, orang yang benar-benar mendapat kebahagiaan itu orang yang dia benar-benar husnul khatimah, akhir yang indah, akhir yang baik. Jadi penentuan orang selamat atau tidaknya nanti di akhirat bagaimana tergantung dia di akhirnya. Dia menjadi ahli baik, dia menjadi ahli surga atau tidak menjadi ahli surga. Dia sedang apa matinya, sedang apa, kapan dan di mana. Kembali lagi kepada batang, kata malaikat Jibril, ismasyita fa innaka mayitun. Maaf, yang namanya mohon di-unmute.
Mohon buat Kang Iki yang nama akunnya Iki mohon di-unmute ya supaya ketika Kang Nasrul menjelaskan tidak ada suara yang lain-lain. Terima kasih. Ya, masih Kang Iki. Jadi kita kembali lagi ke hadis Rasul. Rasul mengatakan kepada Nabi Muhammad memberikan nasihat, Isma syaita fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat kamu akan mati. Ingat kita akan mati. Mati tidak mengenal usia, mati tidak mengenal sehat ataupun tidak sehat, tua ataupun muda. Mati tidak mengenal siapapun. Mati pasti datang kepada kita. Oleh karena itu persiapkanlah kematian yang benar-benar, kematian yang indah. Saya mendengar dari guru, kematian yang indah itu tergantung kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita itu apa? Kebiasaan kita itu baik, yang hal positif atau hal negatif. Kalau kita membiasakan hal positif, insya Allah kita akan dimatikan ke dalam keadaan positif. Oleh karena itu, jadikanlah setiap aktivitas kita, setiap amal soleh kita menjadi amal soleh aktivitas yang benar-benar positif. Maka pas waktu itu kita sedang melakukan kebaikan, kita sedang melakukan hal positif, malaikat Israel menjemput kita, kita benar-benar dalam keadaan melakukan hal yang positif. Insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Buat nasihat yang keduanya dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, wahbub masyita fa innaka mufarraqatun bih. Kalian mau menyukai sesuatu silahkan, kalian mau cinta sesuatu silahkan, tapi ingat mufarraqatun bih, mereka akan berpisah. Contoh, misalnya seorang suami istri, dia saling cinta mencintai. Ingat, pasangan kalian pasti akan meninggal. Oleh karena itu, jika kita mencintai sesuatu, yang harus benar-benar jadi tujuannya bukan cinta makhluknya, tapi cinta Allahnya dulu. Jika kita mencintai sesuatu karena Allah, ketika sesuatu itu pergi, ketika sesuatu itu meninggal, ketika sesuatu itu hilang, maka tidak akan kecewa. Karena kita mencintai sesuatu itu karena Allah. Kita tidak akan sedih, kan tadi kan di dunia la tahzaninallahu ma'ana. Jika kita mencintai sesuatu, jika kita menyukai sesuatu karena Allah, ketika sesuatu tersebut yang kita cintai, yang kita sukai itu berpisah dengan kita, meninggalkan kita, maka kita tidak akan kecewa. Karena yang kita cintai bukan barangnya tersebut, tapi mencintai sesuatu tersebut karena Allah. Jadi tujuan cintanya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua kata malaikat Jibril, wahbub masyita fa innaka mayitun wahbub masyita fa innaka mufarraqatun bih. Cintai segala sesuatu yang kalian cintai, tapi ingat apa yang kalian cintai akan berpisah, akan hilang. Contoh, Allah menitipkan, Allah itu maha baik kepada kita. Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim. Bukti Allah memiliki sifat Rahman Rahim, kita diberikan nikmat setiap hari. Tanpa kita minta, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa melihat. Ini rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Maka gunakan segala nikmat itu untuk mencari ridhonya Allah. Untuk menggapai cintanya Allah. Kalau kita benar-benar meyakini sesuatu, hanya semua yang Allah berikan kepada kita hanya titipan, maka ketika itu hilang tidak akan kecewa. Karena dia merasa tidak memiliki. Tapi dia merasa hanya ini semua adalah titipan Allah. Jadi ketika sesuatu yang dicintai, apa yang dia miliki hilang, apakah yang dia miliki meninggalkan dia tidak akan kecewa. Karena mereka tahu bahwa semua ini adalah titipan. Bukan dimiliki, tapi hanya sekedar titipan, hanya tumpang lewat saja. Jadi yang kedua dari hadis Rasul, wahbum masyita fa innaka mufarraqatun bih. Cintai sesukamu, apa yang kamu cintai, tapi ingat, mereka semua akan berpisah denganmu. Yang terakhir, wa amal ma'syita fa innaka majziyun bih. Beramalah kalian, bekerjalah kalian, beraktivitaslah kalian. Tapi ingat, segala aktivitas, segala amal soleh yang kalian lakukan, fa inna majziyun bih, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan. Barang siapa yang mau melakukan kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau bahasa ini ya, jika kita melak bonteng bakal jadi bonteng,
lamun orang melak cabe bakal jadi cabe, lamun orang melak hade bakal jadi hade, lamun orang melak goreng bakal jadi goreng. Semua kembali kepada kita. Apa yang kita tanam selama hidup kita, kebaikan atau kejelekan. Ingat, apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu akan kembali pada diri kita. Jadi lakukanlah yang terbaik bagi orang lain, meskipun orang tersebut membuat dolim kepada kita, menghina kita. Kata Buya Yahya, jika kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada yang orang-orang yang zalim kepada kita, kita cukup hamparkan sajadah, sholat 2 rakaat, sholat hajat, atau sholat taubat, lalu kita berdoa, ya Allah, berikan dia hidayah, ya Allah, jadikan dia soleh. Maka hati kita akan tenang. Coba kalau kalian punya teman, pasti dalam hidup itu pasti ada pro kontra, pasti ada yang suka ataupun tidak, ada yang menghina ataupun memuji kita, pasti dalam hidup itu ada yang zalim ataupun tidak, pasti. Coba oleh kalian, orang yang berbuat zalim kepada kalian, orang yang menghina kepada kalian, orang yang menjudge kalian, coba kalian ubah pola pikir kita, banyak doakan kebaikan bagi dia. Ingat, apa yang kita doakan kepada orang lain, itu akan kembali pada diri kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita ingin dilakukan seperti raja, maka lakukan orang lain seperti raja. Jika kita ingin dilakukan seperti Tuan Ratu, maka perlakukan orang lain seperti Tuan Ratu. Jadi intinya kembali lagi pada diri kita. Kita mau menanam seperti apa? Segala apa yang kita tanam akan kita petik. Apa yang kita tanam positif, maka hasilnya pun akan positif. Apa yang kita tanam negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Mungkin itu aja closing dari materi. Ingat, tiga nasihat Rasul, nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa yang hiduplah sesukamu, tapi ingat kalian akan mati. Yang kedua, apa yang kalian cintailah apa yang kalian cintai, tapi ingat apa yang kalian cintai itu akan berpisah dengan kalian, akan meninggalkan kalian. Yang ketiga, beraktivitaslah, beramallah sesukamu, tapi ingat segala apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin itu saja Teh Sulis. Ya Pak Rasul, syukran ya Allah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan materi atau ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Buat para peserta yang mau bertanya atau ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Kalau misalkan Aku. yang malu-malu, Aku. gimana Teh? Sok silahkan. Jadi gini. Assalamualaikum Kang Hasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Kenapa saya itu perasaan kadang nggak sedih dan juga nggak bahagia, tapi gimana ya kayak hampa-hampa gitu. Boleh. Galau Teh Sasa. Ya bukannya gak bersyukur gitu atau apa, tapi gini gitu. Pokoknya kenapa perasaan itu kadang gak sedih dan juga gak bahagia kayak hampa-hampa gitu. Jadi Andilo dilema dan galau Teh Sasa. Enggak. Mungkin dari teman silakan ada yang mau menjawab Sulis. Ya kalau misalkan menurut Sulisma kayak gini ya Teh Sasha. Kan Teh Sasha bertanya kenapa sih diri ini kadang sedih, kadang bahagia, ya itu kembali lagi ke diri kitanya gitu ya. Apakah kita masih mengharapkan sesuatu selain kepada Allah gitu kan, karena kuncinya ingin selalu bahagia itu ya tidak banyak berharap apapun kecuali berharap kepada Allah saja gitu sih. Kurang lebihnya bisa ditambahkan oleh Kang Nasrul. Terima kasih. Ya, makasih Teh Sulis. Jadi Teh Sasa gini, sebenarnya masalah menyikapi kehidupan ya, baik sedih ataupun bahagia, tergantung kembali lagi pada diri kita. Kita mau menyikapinya seperti apa? Menyikapi kehidupan ini. Kalau kita menyikapinya dengan hal positif, pasti akan menjadi positif. Kalau kita menyikapinya selalu dengan hal negatif, pikiran negatif, pasti akan negatif. Jadi kembali lagi kepada kita mau menyikapinya seperti apa. Mungkin itu Teh Sasa.